Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Regalia dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya, Prodi Kesehatan Masyarakat, semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana pengolahan data dengan menggunakan uji cross-call-waris. Namun sebelum lanjut ke videonya, kita akan memahami apa saja konsep-konsep dalam uji cross-call-waris. Yang pertama, uji cross-call-waris adalah bagian dari statistik non-parametrik. Yang kedua, uji cross-call-waris digunakan sebagai alternatif dari uji one-way ANOVA ketika data tidak berdistribusi normal atau cadang. Kemudian yang ketiga, dipakai untuk ketiga sampel atau lebih yang tidak berpasangan. Kemudian sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa like, subscribe, and comment video ini. Oke teman-teman, kita akan melakukan tutorialnya. Pertama-tama kita masuk ke layar utama kita. Oke. Kemudian kita masuk ke aplikasi SPSS 16,0 di dalam laptop kita. Sini aplikasi 16,0 for Windows. Oke, setelah itu kita masuk ke Excel untuk mengecek data apa yang akan kita kelola. Kemudian setelah kita masuk ke SPSS akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Kemudian kita masuk ke data yang akan kita kelola. Karena kita akan memilih pendidikan, jadi kita copy pendidikan dengan menggunakan Ctrl C. Kita copy guys. Dan jangan lupa ya guys, jangan sampai data yang kita kelola itu tidak cukup 80, karena data yang kita akan kelola 80. Jadi hati-hati, kita cek betul apakah 80 atau tidak. Oke. Kemudian jika sudah selesai kita cek, sudah selesai, kita masuk ke bagian SPSS. Kemudian bagian variabel view, harus sebelum kita copy kita berikan nama dulu di situ pendidikan. Di SPS di variabel view ini ada nama, tipe, white, desimal, label, values, missing, column. Dan di sini di bagian nama kita berikan nama pendidikan. Kemudian di bagian tipe kita berikan string karena kita mengelola angka. Dan juga di link itu kita berikan center. Kemudian data yang di copy di Excel kemudian di copy files di sini menggunakan Ctrl F akan muncul seperti ini. Analyze, statistik, deskriptif, dan statistik, dan akan tampil seperti ini guys. Kemudian kita transform record into the values dan akan muncul seperti ini guys. Di bagian situ kita berikan didik 1, kemudian range, kemudian di sini kita berikan kode di mana SD itu sama dengan 1, terus SMP 1 EDD, kemudian SMA 2 ADD, kemudian D1 2 ADD, kemudian S1 3 ADD. Oke, akan tampil seperti ini guys. Di sini kita lihat data yang kita kelola ada 8 dan missingnya tidak ada. Jadi datanya sudah bisa kita kelola. Kemudian kita masuk di SPSS variable view-nya, harus kita di labelnya kita berikan pendidikan responden. Kemudian values-nya kita berikan di mana kita memberikan coding itu 1 itu rendah ADD, kemudian 2 itu menengah ADD, kemudian 3 itu tinggi ADD. Oke. Dan akan tampil seperti ini. Kemudian analyze, deskripsi, statistik, terus transform, terus di sini kita pindahkan pendidikan, lalu kita pindahkan pendidikan responden. Oke, akan muncul seperti ini guys. Akan muncul seperti ini. Kemudian di sini kita masuk di
variabel view untuk bagian yang kedua yaitu kepuasan, karena pendidikan telah selesai. Dan jangan lupa, karena kita tidak boleh menggunakan spasi kepuasan, oke. Lalu karena dia ini menggunakan angka, jadi kita tidak usah mengganti di bagian numerika itu. Oke, bagian kepuasan ini kita pindah ke bagian akhir. Di bagian kepuasan yang berapa persentasenya kita copy menggunakan Ctrl C, kemudian sampai jumlah yang ditentukan 80, kemudian kita pindah ke SPSS data view-nya, akan muncul kepuasan sendiri, lalu kita copy menggunakan Ctrl F. Lalu jangan lupa ya guys, ini diganti dengan links. Oke guys, kemudian di sini kita masuk di analyze seperti biasa. Kepuasan kita pindahkan ke sebelah kiri, kemudian compare. Oke. Nah, sini muncul guys. Sini akan muncul datanya. Sini guys ya. Dapat kalian lihat apakah berdistribusi normal atau tidak. Di sini kita melihat guys. Di sini sudah terlihat jelas guys. Jadi kesimpulan dari uji normalitas kepuasan pasien dan pendidikan, data tersebut berdistribusi tidak normal karena nilai signifikan kolomografif Smiron dan Sarupiro-Wilk di bawah nilai 0,05. Sekian dan terima kasih. Oke teman-teman, sekian dari video saya. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu.